Halo Sobat Belajar Otodidak, kembali lagi bersama channel Belajar Otodidak. Kita akan belajar banyak hal secara mandiri dan gratis. Oke, kali ini seperti biasa di studio Belajar Otodidak kita kedatangan narasumber ya. Di sebelah, kalau dari depan saya di sebelah kiri itu ada Kang Fadlun Fauji. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Iya. Dan ya, kali ini belajar otodidak kita akan membahas tentang program-program yang ada di Jawa Barat. Nah, salah satu programnya yaitu tentang Patriot Desa. Nah, bersama kita sudah ada Kang Fadlun Fauji ya. Enaknya biasa dipanggil Kang Fadlun, Kang Fauji atau gimana, Kang? Kang Padun aja sih. Kang Lebih enak Fadlun Kang Padun aja. panggilnya. Oke. Iya. Ya. Nanti kita akan berbincang-bincang bersama Kang Padlun ya. Nanti apa sih Patriot Desa, ataukah orang yang superhero membantu desa, atau kayak gimana, nanti kita bakal tanya. Dan sebelumnya saya pengen tampilin presentasi ataupun screen dulu ya Kang. Boleh, boleh. Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Sudah kelihatan. Nah, ya, nih wajah narasumber kita ya, Kang Fadlun Fauji terlihat gagah ya, namanya juga Patriot Desa. Ya, kita kolaborasi juara antara Belajar Otodidak dan Patriot Desa. Jadi nanti kita akan berbincang gimana caranya menjadi Patriot Desa. Jadi buat teman-teman ataupun sobat sekalian yang pengen mengabdi membangun desa, itu cocok banget temanya pada kali ini. Dan sebelumnya kita sampaikan juga sedikit promo ya. Jadi misalnya pengen tahu video-video terbaru di Belajar Otodidak, sobat sekalian bisa ketik Belajar Otodidak, itu pasti paling atas dia akan ada Belajar Otodidak ya, ataupun di sini ada linknya www.youtube.com/c-belajarotodidak. Dan di sini juga kita punya Instagramnya @belajarotodidak ya. Nanti bisa follow, bisa tanya-tanya, bahkan nanti sobat sekalian bisa request misalnya, Kak, saya pengen temanya tentang beasiswa dong. Wah, kayak bisa kita siapkan. Nanti narasumbernya banyak yang bisa kita bagikan juga. Dan ini tentang logo ya. Ini bener nggak Kang Padlun, logo Patriot Desa? Saya ambil dari internet. Iya, benar. Nanti Benar. minta dikoreksi ya. Jadi saya juga belum tahu, makanya saya penasaran, dan rasa penasaran saya ini pengen saya bagikan ke sobat-sobat sekalian. Oke, itu saja dari saya. Dan saya kenalin dulu siapa sih Kang Padlun ini ya. Kang Padlun ini dari profil yang saya dapat adalah Patriot Desa batch 2 ya Kang ya. Sorry, saya salah nulis Batch ini. 2. Batch Iya. 2, iya. Tapi kalau batch 1 angkatan 2000 tahun 2020 ya batch 1 sih. Oh gitu ya. Oke. Hmm. Berarti kalau Patriot Desanya itu batch 2, kalau di 2020-nya itu batch 1 ya. Betul, batch 1. Nah, aktivitasnya Kang Padlun ini sebagai Patriot Desa ya, masih aktif ya. Terus Masih? yang saya tahu Kang Padlun ini suka jalan-jalan, traveler. Bentar-bentar ada di puncak gunung, bentar-bentar ada di Jogja, bentar-bentar ada di mana. Itulah kerennya Kang Padlun. Dan selain itu juga Kang Padlun ini orangnya bener-bener suka event ya. Sejujurnya saya sama Kang Padlun ini kenal lama ya, kenal lama. Beliau ini suka organisasi. Kalau misalnya tanya-tanya organisasi, tanya-tanya gimana create sebuah event yang bagus, tepat banget kalau misalnya tanya sama Kang Padlun. Dan yang luar biasanya lagi, Kang Padlun ini tipe pembelajar ya. Kalau misalnya berbicara pendidikan, cukup di usianya yang sangat muda, masih senang belajar-belajar ya. Kemarin juga udah graduation ya Kang ya? Iya. Virtual atau Satu tahun yang lalu sih. Kenapa? Virtual atau gimana? Kebetulan saya merasakan graduation yang masih live. Masih live langsung ya, offline. bukan virtual. Jadi nggak live via virtual Zoom meeting kayak yang sekarang-sekarang. Gitu. Oke, selamat Kang. Mohon maaf saya belum sempat datang waktu graduationnya ya.
Yang jelas Siap, terima intinya kasih. keren banget apa namanya narasumber kita pada kali ini. Oke, perkenalan dari saya itu saja. Sekarang kita langsung ngobrol-ngobrol aja. Penasaran, saya juga udah nggak sabar. Sebelumnya saya sapa lagi, Kang Palun, gimana kabarnya, Kang? Baik, alhamdulillah. Lagi sibuk Teman-teman apa, belajar Kang? atau kebetulan sekarang saya aktivitasnya sedang pegang sebuah program Mhm, bersama teman-teman di Patriot Desa. iya. Jadi selama 1 tahun ke depan, insya Allah aktivitas baru saya untuk kegiatan berkutat di kegiatan Patriot Desa aja sih, kayak gitu. Jadi Berarti masa ya baktinya sekali 1 tahun tetap ya? betul 1 tahun. Jadi sesekali tetap sering naik gunung, tapi nggak jadi prioritas sekarang Ton, karena memang harus benar-benar fokus di Patriot Desa, jadi nggak Betul, bisa Kang. yang Ya namanya melakukan patriot aktivitas perlu lain. ada perjuangan dan pengorbanan ya, Kang ya. Oke. Nah betul sekali kayak gitu. Eh, Kang Padlun, saya pengen tahu dan sobat belajar otodidak juga pengen tahu latar belakang dari program Patriot Desa itu seperti apa sih? Apa mungkin misalnya Pak Ridwan Kamil ataupun Kang Emil sebagai Gubernur Jawa Barat pengen di desa-desa yang ada di Jawa Barat tuh banyak patriot-patriotnya atau gimana? Boleh diceritain dong? Jadi Patriot Desa Jawa Barat sendiri sudah bergulir itu sejak tahun 2019. Jadi dulu batch 1 itu ada 110 yang mana dikelola oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat dan dilatih oleh Inisiatif Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan atau IBK. Jadi selama kurang lebih 45 hari teman-teman itu ditempa di Panaruban, Subang, Iya. dan akhirnya diterjunkan Desember 2019. Itu yang batch 1. Nah, untuk Patriot Desa sendiri yang angkatan kedua, bulan angkatan saya itu mulai diterjunkan itu Agustus tahun 2020 kemarin, kayak gitu. Jadi sebenarnya program Patriot Desa itu program penggerak desa yang mengutus muda-mudi usia 20 sampai 30 tahun ke seluruh desa yang ada di Jawa Barat. Jadi mereka itu akan tinggal atau live in selama kurang lebih 1 tahun di desa penempatan dan akan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi perannya di desa, yaitu ada OVOC, One Village One Company, atau bahasanya BUMDes. BUMDes, ya. Yang kedua itu ada Desa Digital, yang ketiga itu ada satu lagi Gerbang Desa atau Gerakan Membangun Desa. Yang mana 3 program tersebut adalah program unggulannya dari Provinsi Jawa Barat, kayak gitu, di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kayak gitu. Itu nanti ketika pelaksanaannya satu desa itu satu patriot atau beberapa dengan tim patriot yang lain, kan? Oke, jadi Patriot Desa sendiri itu di desa itu desa penempatan itu setiap desa itu akan diterjunkan 2 orang Patriot Desa di beberapa kabupaten. Sebenarnya ada 18 kabupaten dan 1 kota penempatan, di mana Jawa Barat kan punya 27 kabupaten dan kota. Betul. Nah, salah satunya ada kota yang memang masih ada punya desa, yaitu Kota Banjar, menjadi tempat penempatan Patriot Desa. Sisanya 18 kabupaten itu memang jadi tujuan untuk penempatan juga sih di Jawa Barat. Berarti lebih membangun secara ekonomi, lebih membangun secara digitalisasi dan kekuatan desa itu sendiri ya latar belakangnya. Betul. Kalau secara dimensi indeks desa membangun atau IDM itu kita fokus di 3, di dimensi ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi, kayak gitu. Sobat sekalian yang pengen mengabdi kayaknya cocok ya, misalnya gabung di Patriot Desa, kan? Betul. Karena emang fokus di anak muda. Dan satu lagi, untuk penempatan Patriot Desa itu syaratnya memang harus belum menikah dan siap tidak menikah selama masa penempatan 1 tahun. Berarti saya nggak bisa ya? Kayaknya udah nggak bisa. Udah nggak bisa, aduh. Oke, nggak apa-apa. Saya cuman ingin mengajak buat sobat-sobat yang masih merasa belum 30 tahun dan ingin mengabdi,
simak terus video pembahasan kita dengan Kang Padlun sebagai Patriot Desa. Oke, itu kan latar belakang dari program Patriot Desa. Nah, saya pengen tanya, mungkin sobat yang lain juga pengen tahu alasan sendiri tersendiri dari Kang Padlun ataupun teman-teman yang lain gabung di Patriot Desa. Karena mohon maaf Kang, mungkin pemuda-pemuda kita banyak yang kepikiran ngapain sih ikutan. Kebanyakan orang tuh pengennya ke kota, kok ini ke desa. Itu yang pertama saya pengen tanya alasan Kang Padlun tersendiri dan alasan kebanyakan Patriot Desa yang ada. Boleh diceritain Kang? Kalau secara pribadi sebenarnya alasan kenapa saya terjun ke Patriot Desa itu yang menjadi latar belakang kenapa saya tertarik itu, pertama, selama masa pandemi itu kan saya selama kurang lebih 3 bulan itu tinggal di rumah, dan dari situ tuh banyak pergulatan batin lah. Kayak saya kan jarang banget yang sampai lama gitu di rumah, 3 bulan gitu loh. Biasanya saya pulang ke rumah itu atau di desa itu paling cuma seminggu, mentok-mentok 10 hari lah. Selebihnya saya balik lagi ke kota kayak gitu. Tapi selama pandemi itu benar-benar berubah cara pandang saya tentang desa. Jadi selama 3 bulan itu dari Maret sampai Mei sampai akhir Juni itu saya benar-benar stay di desa, dan saya banyak melihat pergulatan batin lah kalau bahasa kasarnya itu. Saya lihat kayak wah, memang harus bener-bener semua tuh berawal dari desa gitu. Desa yang sekarang tuh beda kayak desa yang dulu. Jadi kayak semua hal itu ada di desa, dan saya merasa bahwa saya punya hutang budi tentang desa. Kayak saya kan lahir dan besar di desa, terus setelah merantau mengenyam pendidikan dari SMA sampai selesai studi itu saya dibiayai sama pemerintah. Jangan pemerintah lah, biayai oleh pajak negara. Kayaknya harus ada kontribusi lah, walaupun itu sedikit kayak gitu. Mungkin salah satu saluran teman-teman untuk mau berkontribusi ke masyarakat yaitu melalui patriotisasi. Jadi itu salah satu alasan pribadi sih. Terus, berarti berawal dari kegelisahan dan rasa hutang budi ya, seperti itu mungkin. Kalau saya simpulkan. Ya, bisa dikatakan seperti itulah. Jadi kayak saya pengen balik lagi ke desa dan benar-benar memulai aktivitas yang baru di desa. Saya pengen banyak belajar sih di masyarakat itu seperti apa, kayak gitu. Ya walaupun penempatan saya sekarang desa yang lumayan maju sih, tapi nggak menutup kemungkinan buat pasti banyak tantangan di lapangan sih kaitannya dengan desa-desa yang jadi prioritas di penempatan kayak gitu. Sebelum memutuskan untuk gabung di Patriot Desa sendiri, yang saya tahu Kang Padlun ini pernah kerja di BUMN, lalu pernah di ini. Ada pengorbanan ataupun pertimbangan besar nggak yang akhirnya bergabung di Patriot Desa, Kang? Pertimbangan terbesar saya sebenarnya pertama, saya ingin memulai segala hal berkaitan dengan studi saya itu dari desa gitu. Betul. Saya sempat tertarik tentang IDM, Indeks Desa Membangun, yang sekarang jadi parameter yang menentukan apakah desa itu masuk desa tertinggal, desa sangat tertinggal, desa maju, atau desa perkembangan bahkan desa mandiri. Jadi dari situ saya mau tertarik ingin membahas tentang IDM sih. Jadi kayak ini bisa jadi semacam pionir mungkin ke depan kaitannya dengan riset-riset kolaborasi yang berkaitan dengan IDM gitu. Karena di Indonesia sendiri masih jarang riset atau penelitian yang berbasis dengan IDM kayak gitu. Mungkin ini bisa jadi botol loncatan mungkin ke depan kaitannya dengan riset-riset unggulan yang fokus di desa, utamanya melalui IDM atau IDM sebagai parameter untuk pembangunan desa ke depan. Karena ada 52 indikator dalam IDM yang benar-benar semua fokusnya ada di desa kayak gitu sih. Luar biasa. Kita doakan semua patriot desa yang ada sekarang di batch 1 ataupun batch 2 itu bisa memberikan dampak yang signifikan untuk pembangunan desa. Karena ada istilahnya sih,
apa namanya, Jakarta bisa menyala itu karena lilin-lilin desa gitu. Saya lupa lengkapnya kayak gimana. Betul Kalau ya, kata kan? Kang Emil itu anak-anak patriot desa itu disebutnya tinggal di desa tapi rezekinya kota kayak gitu sih. Amin. Calon-calon CEO BUMDes mungkin ya. Ya bisa. Amin, amin. Oke, Amin. pertanyaan yang selanjutnya Kang, buat temen-temen yang pengen daftar, itu persyaratannya apa aja sih Kang? Apakah misalnya saya dari Jakarta, lalu saya pengen mengabdi, itu mungkin nggak? Boleh dijelasin Nah, Kang, kalau persyaratannya gitu? kalau syarat-syarat administrasi memang yang pertama itu harus memiliki KTP Jawa Barat kayak Oh, gitu. mutlak gitu ya? Iya, karena namanya juga Patriot Desa Jawa Barat, jadi Oh gitu. harus punya KTP Oke, Jawa mohon maaf, Barat. saya potong dulu. Eh, saya lahir ataupun berasal dari luar Jawa Barat tapi punya KTP Jawa Barat boleh? Boleh, asal secara administrasi, secara kependudukan dinyatakan sebagai warga Jawa Barat itu boleh mendaftar di Oke, Patriot bukan Desa Jawa Barat. asli ya, tidak harus asli Jawa Bukan, Barat gitu. tidak harus asli. Lalu usia itu untuk batch 2, 3, dan 4, mungkin juga selanjutnya itu kalau belum dikoreksi itu usianya minimal 20 tahun sampai 30 tahun. Untuk pendidikan minimal itu diploma 3, Iya. terus sedikitnya pernah punya pengalaman di pemberdayaan, khususnya pemberdayaan masyarakat, atau juga jadi fasilitator di beberapa kegiatan yang ada di kampus bahkan di masyarakat kayak gitu sih. Contoh Terus kegiatan pemberdayaan masyarakat tuh kayak gimana sih Kang? misal pernah aktif di Karang Taruna atau pernah terlibat banyak di kegiatan desa seperti proses pembangunan, atau bahkan mungkin pernah juga terlibat di program-program yang diselenggarakan oleh desa, atau membersamai masyarakat atau desa kaitannya dengan proses pembangunan yang ada di desa masing-masing, di domisili setempat atau bahkan di luar domisili, atau bisa juga selama di kampus pernah aktif kegiatan yang sifatnya pemberdayaan juga boleh diikut sertakan gitu, kayak gitu. Terkait umur maksimal berapa tadi kan? 30 tahun 30 maksimal. tahun, berarti dari 20 sampai 30 tahun, berarti benar-benar milenial ya mungkin ya? Iya, karena memang konsep yang diusung itu pemuda-pemudi yang milenial kayak gitu, yang diterjunkan ke masyarakat. Nah, itu kan secara administrasi. Sebenarnya saya pengen ngulik lagi terkait administrasi karena beberapa obrolan yang sering saya buka pada akhirnya banyak yang nge-DM, banyak yang minta pertanyaan itu lebih dikupas di bagian administrasinya. Nah, kayak tadi Kang Padlun cerita bahwa setidaknya kita punya pengalaman pengabdian ataupun kegiatan yang ada di desa. Nah, misal saya di kampung saya aktif sebagai relawan, tapi tidak tergabung sebagai Karang Taruna. Berarti secara administratif saya tidak menjadi bagian tim, tapi secara di lapangan saya itu tergabung. Nah, yang dibutuhkan itu bukti administratifnya atau sekedar cerita? Jadi sebenarnya kan kalau secara administrasi kadang kerja-kerja di desa itu tidak bisa diadministrasikan dalam bentuk sertifikat atau apa. Jadi yang penting pernah secara nyata terjun di masyarakat, baik itu di pemberdayaan atau di fasilitator, itu bisa jadi salah satu parameter Patriot Desa itu bisa menjadi parameter untuk bisa ikut Patriot Desa kayak gitu sih. Tidak harus melulu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya dibuktikan dalam bentuk sertifikat atau pendukung lainnya sih kayak gitu. Oke, berarti aman ya kalau misalnya ada teman-teman yang kalau ada pembangunan musola ataupun misal pembangunan ini terlibat langsung, berarti teman-teman sekalian ini adalah orang-orang yang terpanggil ya, gitu ya kurang lebih kan? Betul sekali. Nah, jadi kontribusi sekecil apapun dihargai kalau di Patriot Desa kayak gitu. Iya, memang cukup langka sih pemuda-pemuda seperti itu yang ingin membangun desa, ya.
Dan yang selanjutnya saya juga pengen tahu Kang, eh, jenis seleksinya gimana sih? Ataukah hanya misalnya orang-orang yang ingin berkontribusi tergabung lalu diarahkan atau memang ada tahapan seleksi? Gimana Kang? Oke, kalau tahapan seleksinya kebetulan setiap batch itu mungkin ada kebijakan baru ya. Kalau ini saya berkaca dari batch 2 ketika saya dulu mendaftar sebagai Patriot Desa di program ini. Jadi yang pertama itu mekanisme seleksinya itu ada seleksi administrasi, yang kedua itu ada tes online. Tes online itu mirip-mirip kayak psikotes, tapi sebenarnya bukan psikotes, tapi itu lebih ke transfigure action atau lebih mengulik ke neuroscience sih, kemampuan berpikir atau otak kanan otak kiri. Setelah itu ada kegiatan wawancara bersama tenaga ahli, dan yang terakhir itu ada tes tulis kayak gitu, tes tulis. Berarti terakhirnya di closing dengan tes tulis, bukan di closing dengan wawancara ya? Tes tulis dulu baru wawancara. Oh iya, oke. Itu biasanya dalam 1 tahun ada berapa batch kan? Untuk tahun 2019 kala itu masih 1 batch. Kita Patriot Desa meng-hire 110 orang dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat. Kalau tahun 2020 kebetulan kita sekarang ada 3 batch. Jadi batch 2, 3, 4 itu Patriot Desa menyeleksi 330 orang. Berarti untuk 3 angkatan. Batch-nya 110 ya? Masih tetap? Iya, jadi setiap batch-nya itu 110 orang. Itu dimulai yang dari ditempatkan, kapan kan? Kalau misalnya batch 1 berarti bisa diprediksi nih, misalnya gelombang pertama berarti bulan April atau bulan apa gitu. Dulu itu untuk batch 2 tahun 2020 atau batch 1 batch 1 di tahun 2020 itu proses pendaftarannya itu mulai sekitar bulan Februari akhir. Jadi kurang lebih prosesnya itu pendaftaran sekitar 2 minggu. Setelah penutupan pendaftaran itu ada waktu sekitar kurang lebih 3 minggu dalam proses yang tadi, dari mulai tes transfigure action, akhirnya wawancara itu, dan akhirnya pengumuman. Itu ada sekitar kurang lebih 5 minggu. 5 minggu untuk proses ya? Ya, kurang lebih 5 minggu. Untuk batch 3 dan 4, karena waktu itu karena COVID, akhirnya dimundurkan, prosesnya dimulai sekitar bulan Agustus waktu itu, dan diakhiri di bulan September. Berarti yang sekarang sedang berlangsung itu batch berapa? 4 ya? Yang sekarang sedang pelatihan. Jadi setelah dinyatakan lulus di pengumuman itu, nanti teman-teman akan mengikuti serangkaian prosedur selanjutnya, yaitu mengikuti kegiatan pelatihan kurang lebih 45 hari di daerah Panaruban, Subang. Gitu. Jadi nanti semua patriot itu semua patriot akan diterjunkan di pelatihan di Panaruban, gitu sih. Oke. Berarti kalau saya ulas lagi, seleksinya itu selama 2 minggu, pembukaan pendaftaran selama 2 minggu, lalu proses seleksinya sekitar 5 minggu, dan nanti ketika untuk pelatihannya sekitar 45 hari ya, gitu kan? Iya. Lalu untuk tugasnya 1 tahun gitu. Iya. Jadi setelah proses pendaftaran dibuka itu sekitar 2 minggu, proses seleksinya 3 minggu, terus setelah itu pengumuman, pelatihan 45 hari. Nah, setelah pelatihan itu nanti langsung diterjunkan ke desa. Itu dimulai dari situ tuh terhitung 1 tahun sampai selesai penugasan. Berarti kalau misalnya kita harus mengatur waktu kita untuk benar-benar terjun sebagai patriot desa, setidaknya kita menyiapkan 1,5 tahun ya dari proses pendaftaran hingga pengabdian ya.
Cukup nggak Kang? Ya kurang lebih 1 tahun 3 bulan mungkin ya. 1 tahun Cukup 3 bulan ya. Oke, 1 tahun 3 bulan. Oke. Karena saya sudah mulai proses pendaftaran itu sejak Februari. Karena COVID, sedianya kan pelatihannya dulu bulan Maret. Iya. Karena COVID, akhirnya ditunda 3 bulan. Dan baru mulai pelatihan itu akhir Juni, tanggal 29 Juni. Nah, dalam proses-proses pelatihan ini kayaknya menarik. Apa aja sih Kang yang kita dapatkan kalau misalnya saat pengabdian kan tentu ceritanya beda-beda ya. Kang Padlun di daerah mana seperti ini, terus misalnya ada si A di daerah mana pasti berbeda-beda. Nah, yang didapatkan saat pelatihan itu ilmu tentang apa aja kan? Kalau ditanya soal pelatihan itu dapat apa aja, saya bisa bilang dapat banyak banget. Karena ada 4 kompetensi yang benar-benar kita asah. Jadi nama kompetensinya itu kompetensi Erlang revolusioner. Jadi seorang Erlang revolusioner. Jadi seorang patriot desa itu wajib memiliki 4 kompetensi ini. Yang pertama itu kompetensi keikhlasan, kedua itu kompetensi kejuangan, ketiga itu kerakyatan, yang terakhir itu keteknisan. Jadi ada 4 hal yang diasah, itu dari mulai keikhlasan, terus kejuangan, lalu keteknisan, dan yang terakhir kerakyatan. Nah gitu sih. Jadi nanti selama 45 hari itu kita akan diberikan banyak materi berkaitan dengan banyak hal sih yang nanti dibutuhkan untuk di desa. Konsepnya konsep learning by doing. Jadi teori, praktek. Jadi seru ya. Memang kayaknya nggak. Saya kira ya pelatihannya itu bagaimana kita menahan mental. Ternyata ini jauh dari ekspektasi saya. Ilmunya sangat mahal, yaitu keikhlasan. Ini jarang Kang sekolahnya. Itu bener-bener patriot desa memang harus ikhlas Kang. Ya. Oke, luar biasa. Jadi selama 45 hari kita akan dididik menjadi patriot ataupun Iron Man ya. Kalau kata Kak Londok. Iya, di Londok. Odading. Iron Man. Oleh ya. Oke. Tadi tentang pelatihan. Nah, sekarang tugas utamanya tentu tadi udah disebutkan ada 3 poin, tapi sejujurnya sih apakah ada target Kang? Misalnya Kang Padlun ditugaskan di salah satu kabupaten ataupun kota di Jawa Barat, di salah satu desanya maksudnya, target ditentukan nggak target keberhasilan, atau yang penting kamu berangkat sebagai untuk menunaikan tugas, setelah itu selesai dan dinyatakan lulus, atau gimana Kang? Jadi sebenarnya kerja-kerja di Patriot Desa itu kerja-kerja yang unik menurut saya itu, karena kalau dibilang kita punya targetan, kita punya targetan, maksudnya setiap posisi itu punya masing-masing targetan. Oh iya, di Patriot Desa sendiri itu kan kami dibagi jadi 3 fungsi. Fungsi pertama itu sebagai fasilitator lapangan. Mereka itu 2 orang patriot desa yang diterjunkan langsung di desa. Jadi mereka yang akan membersamai bersama masyarakat kurang lebih selama 1 tahun. Yang kedua itu fungsi sebagai koordinator kabupaten atau wilayah. Mereka akan stay di kabupaten atau kota penempatan. Yang terakhir itu patriot desa yang berfungsi sebagai koordinator provinsi, yang mereka bakal nanti stay di ibu kota provinsi untuk membersamai bersama program patriot desa kayak gitu. Jadi yang tadi saya bilang, kita kerja-kerja yang unik sebenarnya tuh, kerja-kerja di lapangan itu sebenarnya menuntut kita untuk bisa punya targetan tertentu. Cuman di patriot desa sendiri kita lebih banyak benar-benar belajar bersama masyarakat sih konsepnya memang. Namun dalam proses
berjalannya kita juga tentu harus punya aktivitas atau kegiatan yang sifatnya bisa menjadi daya dukung kita di desa dan bisa melakukan sedikit perubahan. Betul. Untuk kemajuan desa. Salah satunya tadi melalui peran-peran kita di desa itu ya untuk ekonomi, terus infrastruktur dan digitalisasi juga itu jadi salah satu mungkin targetan, tapi ya itu jadi acuan kita kerja di masyarakat sih. Oke. Nah, gitu. Tadi kan dari saya jadi keingetan lagi ada OVOC ya, One Village One Company, lalu ada apa namanya digitalisasi. Nah, apakah hal-hal seperti itu diberikan saat pelatihan, Kang? Oke, ketika pelatihan memang kita juga dibekali tentang ilmu BUMDes. Yeah. Jadi pematerinya langsung didatangkan dari Yogyakarta. Mungkin pernah dengar Pak Wahyudi, Kepala Desa Panggung Harjo, Yogyakarta. Iya. Daerah Bantul. Beliau yang langsung didatangkan dari Jogja untuk bisa menjadi pemateri di pelatihan kita. Jadi full selama kurang lebih 2 hari itu Pak Wahyudi membersamai kami untuk melatih tentang BUMDes itu apa sampai hal-hal yang sifatnya teknisasi kayak gitu. Di samping itu juga untuk beberapa program yang kaitannya dengan peran kita di masyarakat, digitalisasi desa atau desa digital dan gerbang desa, kita juga dibekali oleh tenaga ahli provinsi melalui tim TP2U atau tim yang fokus untuk membersamai program unggulannya Provinsi Jawa Barat kayak gitu, TP2U kayak gitu sih. Oke. Nah, selama pelaksanaan tugas 1 tahun itu, apakah kita harus membuat rangkaian? Bulan itu kita punya namanya RTL atau rencana tindak lanjut. Jadi apa yang sudah kita kerjakan di bulan lalu itu akan kita tindak lanjuti di bulan berikutnya. Jadi misal setiap akhir bulan kita bikin laporan, kita juga mereport apa yang sudah kita lakukan selama 1 bulan di desa. Lalu nanti di salah satu bagiannya kita akan membuat namanya RTL atau rencana tindak lanjut, apa yang akan kita lakukan 1 bulan ke depan. Jadi lebih ke mungkin targetan yang belum selesai di bulan sebelumnya akan kita selesaikan di bulan berikutnya. Jadi kerja-kerja kita walaupun kerja-kerja yang sifatnya di masyarakat, tapi tetap harus secara struktur harus benar-benar dipikirkan kayak gitu sih kerja-kerjanya. Tersistematis juga ya, luar biasa memang patriot desa nih. Oke, dan tadi kan melihat dari tahapan seleksi, lalu pelatihan, lalu juga kemudian saat implementasi menjadi patriot desa di masing-masing desa, sebenarnya ada nilai keuntungan nggak sih, Kang? Misalnya, mohon maaf, kita kan berjuang selama 1 tahun, lalu apakah akomodasi atau misalnya hal-hal lain yang menjadi penunjang itu didukung atau memang kita benar-benar menjadi patriot? Gimana, Kang? Agak sensitif mungkin. Yang saya tadi bilang kan, jadi nggak dipungkiri memang program-program seperti ini juga secara supporting memang dari pihak DPMDes melalui bidang KPPM juga support secara, ya kami menyebutnya beasiswa mungkin ya. Beasiswa. Yang tadi kata Kang Emil bilang bahwa walaupun teman-teman tinggal di desa tapi rezeki kota gitu. Jadi setiap bulan kami juga disupport secara finansial untuk tetap bisa stay atau sekedar untuk bisa ya saja bisa untuk melanjutkan hidup atau bisa memaknai bahwa belajar di desa tuh ya memang butuh hal-hal yang supporting lah secara finansial dan lain-lain kayak gitu sih, Kang Sultan.
Nah, Kayak gitu. oke. Berarti artinya nih buat sobat sekalian ya, nggak perlu takut nih. Aduh Kang, saya pengen jadi patriot desa, nggak punya ongkos, Jadi yang penting tetap punya motivasi yang tinggi ya Kang ya, tetap punya motivasi yang tinggi, kemauan yang keras. Betul. Selebihnya ya nanti namanya patriot itu akan selalu didukung banyak orang karena ya yang seperti kita sampaikan di awal. Sepertinya patriot-patriot desa, khususnya pemuda yang mau mengabdi untuk desa itu sangat jarang. Jadi ya memang ketika ada orang yang mau, ketika ada orang yang memiliki keinginan yang baik untuk membangun desa, tentu akan didukung 100% ya Kang ya. Jadi nggak perlu khawatir. Ya, oke. Betul. Jadi ya full support lah. Full support ya. Selain itu kan mungkin nanti ketika kita sudah menjadi alumni, kira-kira keuntungan apa sih Kang? Misalnya, ataukah saya udah 1 tahun ternyata, wah enak juga, saya pengen nambah atau misalnya ada ikatan dinas atau seperti apa? Bisa diceritakan Kang? Memang kalau di Patriotis sendiri setelah kita purna tugas Hmm, itu kita memang nggak ada yang eh, nuntut atau apa bahasanya tuh jadi PNS atau jadi CPNS, cuman atau hal-hal yang sifatnya keterikatan. lebih ke keterikatan gitu. Jadi karena ini program yang memang didasarkan atas pemberdayaan, pengabdian, jadi memang harapannya sih dari hal-hal yang kayak gini tuh teman-teman bisa mungkin stay di desa, berlanjut, dapat jodoh mungkin gitu. Karena sebenarnya uniknya juga Patriot Desa itu kita itu nggak stay di desa penempatan misalkan KTP kita atau domisili kita. Misalnya saya dari Ciamis, saya tuh nggak mungkin akan ditempatkan di Ciamis, pasti di daerah lain gitu. Memang harapan besarnya sih setelah selesai program ini ya tetap berlanjut di desa gitu. Tapi itu sebuah pilihan, jadi nanti teman-teman Patriot Desa itu bisa menentukan apakah tetap akan stay di desa atau bahkan bisa berprestasi atau mengukir apa ya kerja-kerja di wilayah lain mungkin gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang sifatnya keterikatan sih Iya, setelah tapi ya program ini singkatnya selesai. sih, kalau saya dengarkan dari ceritanya bahwa tidak mungkin ketika kita sudah memberikan pengabdian, kalau misalnya kita memikirkan eh, kelanjutan ya, mungkin dari program Patriot Desa sudah tidak ada keterikatan karena kita eh, sudah mendukung, karena kita sudah membantu desa itu, bisa jadi kita menjadi bagian desa itu juga ya. Betul. Iya, Karena eh, kuncinya kan bisa diterima di masyarakat itu ya udah jadi salah satu poin yang betul. penting sih Itu yang bagi sangat seorang mahal juga, Patriot Desa. betul. Iya. Iya. Nah, eh kira-kira untuk dari Kang Padun sendiri sebagai patriot desa, ada pesan ataupun saran buat teman-teman nih, khususnya yang baru lulus D3 ataupun S1, sangat disarankan tidak untuk menjadi patriot desa terlebih dahulu atau langsung ambil kerja di kota industri ataupun gimana, khususnya untuk teman-teman yang ada di Jawa Barat ataupun teman-teman yang ber-KTP Jawa Barat gitu. Ini secara personal Eh, gimana kan? Kalau buat saya pribadi sebenarnya eh, jika teman-teman memang sudah punya keikhlasan hati untuk mau terjun ke masyarakat dengan langkah kecil atau tindakan kecil, itu udah jadi semacam modal buat teman-teman bisa ikut Patriot Desa. Jadi bagi saya pribadi ketika teman-teman memang lulus dari perguruan tinggi, baik itu dari program diploma ataupun program sarjana, jika memang sudah punya keinginan, jangan keinginan besar, mungkin keinginan kecil lah dari lubuk hati yang paling dalam itu untuk terjun ke desa, kayaknya ikut program Patriot Desa patut dicoba sih, kayak Iya. gitu. Setidaknya menambah pengalaman kerja juga ya. Itu yang bakal menjadi seru. Siap pengalaman sih yang paling benar-benar akan banyak, karena melihat terdahulu
kami di batch 1 pun rata-rata setelah 8 bulan penempatan itu mereka banyak dapat feedback sih di masyarakat kaitannya dengan kerja-kerja mereka di lapangan, khususnya selama 1 tahun penempatan kayak gitu. Kebetulan batch 1 kan sebentar lagi akan bisa dibilang purna tugas. Betul. Di Desember ini, jadi saya lihat juga teman-teman sudah banyak dapat insight kaitannya dengan apa-apa yang ada di desa itu. Saya juga turut, karena kami juga dari teman-teman PD2 baru sekitar 2 bulan, mau 2 bulan, jadi dan pengalaman 2 bulan itu sudah bagi kami sudah banyak banget dapat. Apalagi teman-teman PD1 yang sudah kurang lebih hampir 8 bulan di masyarakat kayak gitu. Yang paling mahal mungkin inspirasi dan pengalamannya ya Kang ya. Jadi itu saja Kang, atau mau ada yang ditambahkan? Cukup. Paling tagline saya sih kalau di Patriot Desa, kalau saya teriak Patriot Desa, jawabnya merdeka dari desa. Oke, coba Kang Padun pimpin, terus saya yang jawab. Merdeka dari desa ya Kang ya? Merdeka dari desa ya, oke. Patriot Desa, merdeka dari desa. Iya. Oke, terima kasih sekali Kang Padun, sukses terus, dan saya pengen mendengar 10 bulan kemudian Kang Padun dapat jodoh di desa penugasan. Amin. Mungkin menjadi salah satu kabar baik. Yang jelas sih berarti bisa diprediksi dalam 1 tahun 10 bulan ke depan harus siap untuk tidak menikah terlebih dahulu, dan mudah-mudahan dipinang sama kepala desanya ataupun lurahnya yang ada di sana. Oke, sukses selalu. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih Kang Sultan. Di kesempatan sharing dan cerita-cerita yang bermanfaat untuk sobat belajar otodidak yang lainnya. Oke, itu saja. Terima kasih. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah.